Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah geotomografi bagian tomografi waktu tunda. Tomografi waktu tunda atau delay time tomografi. Nah, kita membahas travel time atau waktu tempuh dari sumber I ke penerima J ya, dapat digambarkan dalam persamaan integral sebagai berikut. TIJ sama dengan integral SR kali DL ya, di mana IJ di sini merupakan sumber ke I ke penerima J waktu tempuhnya. Sedangkan SL merupakan slowness dan DL merupakan ray path segment length. Di sini ada hubungan antara waktu tiba, origin time, kemudian juga dengan waktu tempuh ya, bisa kita lihat di mana waktu tiba ya TIJ sama dengan OI atau origin time ditambah dengan TIJ atau waktu tempuh dari sumber ke I ke penerima J ya. Jadi ini adalah hubungan antara waktu tiba, waktu terjadi dan waktu tempuh. Dalam permasalahan tomografi ada beberapa parameter yang tidak diketahui, unknown ya, berarti kita harus melakukan penghitungan dulu sebelum melakukan proses tomografi. Yang pertama adalah koordinat sumber hiposenternya ya, itu XS atau YS dan ZS, kemudian waktu terjadinya gempa, kemudian juga ada ray path atau lintasan sinar gelombang, ada slowness ya atau satu per velocity. Sedangkan apa parameter yang diketahui atau known-nya ya, itu known-nya itu yang pertama adalah lokasi penerima dari stasiun, koordinat seismografnya ya, X, R, YR dan ZR. Kemudian apalagi yang diketahui adalah waktu tiba hasil pengamatan atau observed arrival time yang kita peroleh dari data seismogram yang direkam oleh seismometer ya, bacaannya adalah seismogram. Berikut pembahasan mengenai aplikasi dari tomografi waktu tunda ya. Kita lihat di sini katakanlah kita punya dua kotak. Masing-masing kotak satu dengan kecepatan V1, kotak 2 dengan V2, kemudian ini adalah sumbernya, ada receivernya ya. Kita punya dua kotak, kita punya satu lintasan sinar gelombang ya, artinya persamaannya lebih sedikit dari variabel yang kita ingin cari. Nah, dalam persamaan tomografi itu ya, sebetulnya katakanlah dari persamaan dari sumber ke receiver ini bisa kita tulis persamaan waktu tempuhnya seperti ini ya. LSR1 kali S1 tambah LSR2 kali S2 tambah TSR, waktu tempuh dari sumber ke receiver. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kita tidak tahu panjang lintasan dari sumber ke penerima di kotak 1. Itu harus dihitung dulu. Kita juga tidak tahu S1-nya atau slowness-nya, karena kita harus mencari dan menghitung dulu. Kita juga tidak tahu L2SR ya, berapa panjangnya lintasan di kotak 2 dan harus dihitung dan dicari. Kemudian sama, slowness 2 juga sama. Kita tidak tahu dan harus dicari dan hitung dulu. Jadi dalam hal ini apa yang kita ketahui gitu ya. Nah, ini menjadikan persamaan tomografi itu sangat non-linear karena banyak sekali parameter yang tidak diketahui. Ya, sedangkan yang diketahuinya apa? Itu adalah ini, TSR. Itu adalah waktu tempuh atau waktu observasi yang bisa kita lihat dari rekaman seismogram. Apakah itu waktu tiba gelombang P, apakah itu waktu tiba gelombang S gitu ya. Nah, karena persamaan tomografi atau permasalahan tomografi ini sangat non-linear gitu ya, atau sangat banyak parameter yang tidak diketahui, maka dalam hal ini diperlukan salah satu metode ya yang bisa memisahkan persamaan yang sangat non-linear itu. Salah satunya dengan tomografi waktu tunda atau delay time tomografi. Persamaan tomografi itu sangat non-linear karena banyak parameter yang tidak diketahui. Untuk solusinya bagaimana? Itu kita buat proses linearisasi ya. Caranya dibuat linear. Salah satunya tahapannya yang pertama kita harus membuat referensi model atau model referensi atau model awal, katakanlah V0 ya. Kita punya katakanlah dua kotak ini. Sebetulnya kita ingin tahu V1 di kotak 1 itu berapa, V2 itu di kotak 2 berapa dari hasil inversi tomografi. Kemudian kita buat model awal ya, bisa dari penelitian sebelumnya yang ada di lokasi tersebut, ataupun kita bisa membuat sendiri, ataupun bisa dari data-data log yang ada ya, dari geologi apabila ada. Nah, kalau kita punya model awal V0, maka kita bisa membuat lintasan sinar gelombang dari sumber ke receiver, kemudian kita bisa tahu waktu tempuhnya dari sumber ke receiver, maka kita bisa menghitung panjang lintasan dari sumber ke receiver di masing-masing kotak.
Yang kedua, kita membuat delay time atau waktu tunda. Apa itu waktu tunda? Persamaan matematisnya seperti ini. Do TSR sama dengan TSR observasi dikurangi TSR kalkulasi. S merupakan source, R merupakan receiver. Delay time adalah selisih waktu tempuh sinar seismik observasi dengan waktu tempuh kalkulasi yang dihitung berdasarkan model awal. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.